Mukbang sambil cerita. Mukbang sambil cari inspirasi tentang kenapa Laksamana Cheng Ho. Jadi mukbang ini cerita tentang kejujuran, cerita yang sesungguhnya. Dan mukbang ini spesial buat mereka yang sayang sama rupiah. Tetap harganya di kisaran, kalau nilai trading itu benar. Ini ceritanya tentang mukbang ya. Gue mau cerita tentang apa yang semalam wangsitnya datang ke gua ngomongin pertanyaan tentang cerita wangsit. Wangsit sendiri bercerita tentang kalau pada umumnya apa yang mereka pahami, apa mereka sudah lihat untuk yakini, percaya, imannya adalah mukbang, memberi wangsit. Intinya tentang Raden Wijaya itu sebenarnya karangan bohong belaka, nggak nyata, nggak realita, nggak realistik. Tentang invasi Mongolnya juga tidak nyata. Ini sebabnya begini. Kalau mukbang mengasih wangsit, dia cuma bercerita satu hal yang bego. Mukbang udah bodoh-bodohi diri gua sekarang. Intinya, kalau lo mau ngelihat kejujurannya siapa Laksamana Cheng Ho, mengapa dia di belakang itu ada yang lebih berkuasa, adalah kekaisaran Yongli di antara para pejabatnya dalam kapal raksasa. Dan mukbang wangsit memberitahukan cerita ini. Mukbang wangsit bercerita apa adanya. Mukbang wangsit memberi inspirasi tentang apa artinya hidup. Sebab dari itu, ini adalah kisah nyatanya. Memberitahukan mukbang wangsit. Ngasih tahu ke lo semuanya, hati-hati sama cerita yang ngaku tentang Raden Saleh, Raden Wijaya, atau semua yang gak ada hubungannya sama mukbang wangsit. Bukan cerita dari apa itu bara spektrum. Intinya gue mau ngasih tahu tentang kenapa dinasti Yongli atau kenapa Mongol yang maju duluan hanya sekedar melepaskan para Mongol yang pernah di tahun 1200 itu. Mukbang wangsit. Di tahun 1200 itu, di antara itu dinyatakan invasi siapa? Kaum Mongol. Kaum Mongol datang berinvasi. Sesungguhnya itu diceritakannya dengan urutan adegan-adegan yang salah. Sesungguhnya yang terjadi adalah jauh sebelum Mongol akan melakukan invasi di Cina, ada dinasti Ming. Dinasti Ming dengan kekaisaran Yongli. Kekaisaran Yongli punya Laksamana Cheng Ho. Dan Cheng Ho adalah duta yang selalu berkonsultasi kepada Kaisar Yongli. Kaisar Yongli memerintah untuk membawa para tawanan kriminal dari negeri seberangnya, yaitu Mongol. Mongol yang ada di dalam kapal, ada mungkin jumlahnya banyak, dikirim sebagai strategi perang untuk mengirim pertama penyerangan itu. Jadi dinyatakan kaum Mongol melakukan barter tentang ingin minta upeti sama sekali salah. Yang ada adalah mereka tidak sengaja mencolek Raja Yongli ketika beliau hanya niatnya untuk numpang lewat, tapi terjadi agresi peperangan, invasi. Maka kaum Mongol yang dikirim pertama untuk mengajak cara berpikir siapa para penduduk Nusantara. Begitulah mukbang makan es krimnya ngaco deh.
Rugi banget gua hari ini. Jadi kesimpulannya kayak yang diceritakan pada umumnya siapakah orang Indonesia menandakan cerita tentang Sriwijaya, Raden Wijaya dan yang lain-lain itu salah. Di 1200 sebenarnya mengapa Mataram relatif sinium relatif terkait langsung kepada Mataram, di mana Mataram Yogyakarta dan Mataram Jayakarta. Itu nggak ada di buku teks sebab di keluarga kita Indonesia ini bagian sesatnya, sebab dalam realita ceritanya waktu Hamengkubuwono IX dia mentiadakan apa yang artinya kekuasaan otoritas daerah di Pakualam yang di Jayakarta, sebab beliau itu Pakualam lebih di atasnya siapa, Hamengkubuwono ditiadakan sebab ayahnya mati. Yang mati adalah ayahnya Hamengkubuwono IX, yaitu Hamengkubuwono ke-8. Jadi kisahnya ringkas, gue cuma mau tahu keluarga gue nggak ngelihat kayak lo lihat, pada umumnya rakyat lihat, tapi mukbang terus lagi mukbang. Ntar kemudian gue bikin limpingan rokok dulu. Intinya gue mau cabut, atau sampai jumpa dari gue Raden Jayakarta. Asik. Gak nyambung deh gue. Gue jangan gak nyambung. Wah.